Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes, apa kabar semuanya? Semoga berbahagia selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama aku di General Reading. Ya, siapkan diri dan mental kamu. Ya, siap-siap kaget. Sebentar lagi orang ini akan melakukan sesuatu padamu. Ini adalah general reading, bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Oke. Dan jadikan sebagai motivasi aja, antisipasi aja, dan ambil pembelajarannya. Fokus ya. Siapkan diri dan mentalmu, atau siap-siap kaget deh. Sebentar lagi orang ini akan melakukan sesuatu padamu. Orang ini siapa? Kita lihat siapa orang ini. Kekasih kamu ya, atau pacar kamu ya, atau musuh kamu ya, atau mantan kamu, atau jangan mata atau terus, kita lihat saja. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan ambil kartu pertama. Seorang yang berwibawa, seseorang yang punya rasa tanggung jawab, seseorang yang berpotensi menjadi pemimpin, seseorang yang otoritas, seseorang yang dewasa, seseorang yang mungkin dia sudah berumah tangga atau belum. Tapi yang penting ini terlihatnya laki-laki ya. Kalau yang nonton feminim. Tapi kalau yang nonton feminim dia seorang maskulin. Tapi kalau yang nonton maskulin dia seorang feminim yang bijaksana. Ya bisa jadi dia itu seorang ibu rumah tangga. Sudah punya atau single parent. Selama ini orang ini tidak ngerasa ada kecocokan sama kamu. Bahkan mungkin sering beradu argumen, atau yang pasti orang ini tidak merasa cocok dengan kamu. Tidak merasa ada chemistry buat kamu. Tidak ada kesukaan sama kamu orang ini. Tapi nggak tahu kalau sebaliknya kamu yang suka sama dia. Tapi ternyata seperti itu sih. Dia nggak senang sama kamu gitu. Ini bisa terbalik-balik. Kamu yang nggak suka sama dia. Tapi kita ambil di sini dia yang nggak suka sama kamu. Tapi letakkan energi kamu. Ya. Orang ini tidak terlalu senang banget sama kamu. Tidak terlalu bahagia sama kamu. Tidak terlalu tertarik sama kamu. Atau kalau kalian pacaran ya saat ini lagi tidak ada kecocokan, lagi nggak cocok aja gitu, lagi ada permasalahan kecil atau besar ya nggak tahu, tapi yang pasti kalian lagi ngerasa lagi sebel kali ya, lagi nggak pengen sama dia lagi, kayak udah nggak cocok aja gitu, ngerasa ada selisih kali ya, ininya lagi nggak suka aja sama kamu, lagi nggak ada kecocokan gitu. Tetapi ya sebetulnya mencintai kamu. Kalian itu di sini saling melengkapi, tahu, saling mencintai, saling sayang ya orang ini terhadap kamu. Tapi saat ini ternyata kalian lagi ada permasalahan yang membuat hubungan ini agak sedikit renggang atau bisa dibilang tidak ada cocoknya gitu, lagi nggak baik-baik saja gitu, lagi nggak baik-baik saja ya, pasti ada permasalahan saat ini. Mungkin bisa terjadi 3 bulan yang kemarin, dari 3 bulan kemarin kalian sudah agak saling sebel gitu, atau kalau enggak kamu yang sebel banget sama dia dan males saja. Tapi kamu tuh memang dari awal-awal kamu juga sudah cinta, saling sayang di sini sih ya, kayak orang pacaran ada masalah aja gitu, atau ada sebuah hubungan yang ada masalah yang membuat hubungan ini kayak ngerasa udah nggak cocok lagi lah, udah malas gitu ya. Di sini terlihat sebuah perubahan, nanti akan terjadi sebuah perubahan menjadi sebuah pertengkaran atau ketidakcocokan menjadi sebuah kebersamaan menuju ke tempat yang lebih baik, seperti perpindahan ya, bertengkar terus udahlah bodo amat, udahlah aku sama kamu udah
tapi ngomong sendiri ya. Misalkan aku gondes sama si A gitu, ada masalah gitu loh. Si A ini orang yang dewasa, si A ini orang yang penuh dengan bijaksana gitulah, seseorang yang penuh tanggung jawab, seseorang yang mungkin juga dia memang sudah punya pasangan atau punya keluarga, atau ada yang memang dia single parent tapi punya sebuah keluarga gitu, anak atau siapa gitu. Terus kemudian terhubung dengan kamu itu baik saja, terhubung saling sayang, saling cinta. Tetapi kali ini 3 bulan kemarin, sejak kami ada yang sampai maksimal 3 bulan kemarin itu ada pertengkaran yang membuat kesalahpahaman dan merasa hubungan ini sudah tidak ada cocok gitu, lagi nggak cocok gitu aja ya. Tetapi seorang dewasa ini ada yang sebagian yang sudah punya pasangan, dia akan melakukan yaitu pergi meninggalkan kamu bersama rumah tangganya. Tapi untuk yang single di sini dia akan kembali menjadi sebuah perbaikan. Hubungan ini akan diperbaiki kembali, kemudian akan mengajak kamu untuk berlayar mencapai sebuah tujuan seperti itu. Ya, itu yang ada di pikiran dia. Karena dia di sini ngerasa gelisah sekali. Kenapa? Karena dia bucin sama kamu ya, atau karena dia memang cinta, tidak main-main sama kamu gitu. Tapi namanya hubungan tetap ada hubungan yang ada pertengkaran, yang ada kasih sayang, yang ada rukun, yang ada tidak lagi rukun atau tidak kecocokan gitu. Namanya dinamika sebuah hubungan atau dinamika sebuah kehidupan gitu. Ya, udah gelisah, dia ingin membawa kamu atau melakukan sesuatu, yaitu mengajak kembali untuk melakukan sebuah hubungan saling sayang, saling cinta, atau saling memaafkan untuk menuju ke jenjang yang lebih baik gitu, melakukan sebuah pelayaran untuk menuju ke sebuah tujuan yang lebih baik ya. Kalau yang untuk kalian yang selingkuhan gitu ini ada sebagian yang seperti itu ya, dia akan meninggalkan kamu, dia akan pergi bersama keluarganya seperti itu ya. Jadi kamu harus siapkan mental ya, siapkan dirimu dan mentalmu, jangan kaget, ini yang akan dilakukan sebuah kejutan ya. Di sini dia lebih hati-hati saat ini ya untuk semua hubungan, karena kesalahan di sini menjadi sebuah ketidakcocokan. Apa ya namanya ya, yang nggak cocok aja, lagi nggak baik-baik aja gitu. Itu ya, makanya dia hati-hati. Karena di sini dia sayang sama kamu, gitu. Cinta, kamu juga cinta sama dia. Tapi sebuah omongan atau sebuah sesuatu yang membuat kalian ngerasa sudah tidak ada cocok atau saling apa namanya, nggak baik-baik aja gitu. Ya. Dia gelisah, tetapi dia hati-hati, dan saat ini dia akan melakukan sebuah pembuktian tentang perasaannya ke kamu. Ada yang memang mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan kamu kembali pada keluarganya, tetapi ada yang memang ingin melanjutkan hubungan dengan kamu dan membuka sebuah perjalanan baru di mana kalian akan melakukan sebuah pelayaran di mana menuju sebuah tujuan gitu ya. Ada kegelisahan, awalnya sih memang dia ada kebimbangan, ada kekhawatiran milih kamu atau milih pasangannya, tapi ada yang memilih pasangannya juga ada. Ini letakkan energi kamu, tetap ada yang memilih kamu dan meninggalkan kemarin tidak cocokan ini atau tidak baik-baik untuk menjadi sebuah kebaikan, dimana dia mengajak kamu untuk lebih jauh berlayar menuju sebuah tujuan hubungan. Tujuan hubungan, karena dia ada kekhawatiran, ada sebuah ketakutan atau kebimbangan seandainya nanti kamu pergi ya, atau nanti selesai, itu takut dia nggak mau selesai dari hubungan ini, dia mau sama kamu terus. Untuk yang single parent, ada juga yang sudah punya pasangan tetapi tetap mempertahankan kamu. Kemarin itu kondisinya tidak stabil, jadi kadang-kadang berantem kalian berdua ya, tidak stabil, yang membuat kalian bertengkar sehingga saling menjauh. Atau lebih kemana ya Des, lebih ke salah paham gitu, terjadi salah paham yang membuat kalian harus membayar, yaitu saling berjauhan dan merasa sebuah
kelelahan saat itu gitu. Tapi ini yang akan dia lakukan. Dia ingin mencapai sebuah tujuan bersama kamu. Tetapi ada beberapa gelintir ya yang dia akan meninggalkan kamu. Letakkan energi kamu. Dia akan kembali pada rumah tangganya. Dan dia akan pergi. Ada segelintir, beberapa ya, sekitar 5 orang seperti itu. Tetapi selebihnya dia akan mengajak kembali baik-baik. Ya, karena dia gelisah, dia depresi tahu. Dan saat ini untuk hubungan kedepannya nanti akan menjadi lebih hati-hati. Dia melakukan sebuah pembuktian. Lebih hati-hati. Tidak serudal-serudul. Tidak serudal-serudul atau serudak-seruduk. Dan semua nanti akan menjadi berjalan lancar atau sukses untuk sebuah hubungan. Mungkin kamu udahlah selesai. Ya, tapi dia ternyata tidak ingin selesai. Dan ini di sini kamu nanti ada yang menerima dan ada yang tidak. Itu terserah kalian. Karena kalian yang mempunyai perjalanan hidup. Kalian yang akan memutuskan, bukan Gondes yang memutuskan. Ya, ambil pertimbangan di sini. Kalau kamu ada di ranah ini. Karena apa? Semuanya itu ada batasan sabar. Mungkin kamu sabarnya sudah nggak ada lagi, sudah capek, ya udah lepaskan baik-baik. Tapi yang pasti dia ingin baik-baik sama kamu, ingin kembali sama kamu gitu ya. Kita lihat penegasan yang lebih akuratnya tentang perasaan dia ke kamu, yang ingin dia lakukan ke kamu itu sebenarnya itu sebuah keputusan sudah diambil sama dia ya. Sebuah keputusan sudah dia ambil untuk hubungan ini ya. Dia sudah mengambil sebuah keputusan. Tentunya keputusan kita akan lihat untuk penegasannya ya, tentang keputusan bahwa dia itu nggak bisa ke lain hati karena dia sudah ngerasa cocok sama kamu, ada chemistry gitu, ngobrol nyambung, curhat nyambung, apapun, dan saling melengkapi. Makanya dia ingin membawa kamu menuju sebuah perbaikan dari hubungan ini. Kalau kemarin bertengkar ya, dia introspeksi. Dia seorang yang dewasa ya, seorang yang dewasa yang penuh dengan perhitungan. Setiap apapun yang dia lakukan itu tidak seperti wanita yang terkadang main emosi aja gitu. Aduh. Dan di sini ada kembali, dia akan kembali sama kamu melakukan sebuah perjalanan baru dalam hubungan, dimana untuk mencapai sebuah tujuan ya, karena dia sudah yakin terhadap perasaan dia ke kamu. Jangan bertengkar lagi gitu maksudnya. Dia akan lebih hati-hati, tidak akan membuat sebuah kesalahan lagi ya, dan melakukan sebuah pembuktian tentang apa yang ingin dia jalani di dalam hubungan ini ya. Letakkan energi kamu ya, bukan sebatas the devil, bukan sebatas nafsu saja, bukan sebatas itu ya. Nafsu ada sih, tapi tidak inti ke situ. Tetapi ya yang namanya apa ya, sebuah hubungan itu kadang-kadang diwarnain dengan sedikit sentuhan itu sedikit ya, sentuhan gombal-gombal dikit atau ya, tapi jangan sampai melampaui batas ya. Di sini dia berani maju untuk melakukan sesuatu ini ke kamu ya, akan melakukan sesuatu ini ke kamu, yaitu mengajak baikan, mengajak mencapai sebuah tujuan bersama dalam hubungan seperti itu. Sangat kejut ya kamu. Kemarin udah seperti seolah-olah putus gitu, karena di sini udah selesai, udah ada kartu penyelesaian hubungan, tetapi dia nggak mau, dan dia melakukan sebuah hubungan kembali bersama kamu dengan penuh perbaikan, yaitu sebuah perpindahan dari kemarin kurang bagus akan lebih diperbaikin, intinya seperti itu ya. Oke. Di sini ada energi Gemini, kemudian juga ada energi Aquarius ya, ada juga energi Gemini kuat sekali, ada energi Capricorn ya, ada energi Libra ya, kemudian ada energi Cancer ya, ada energi Cancer,
Ya, kemudian di sini juga ada energi Capricorn kuat sekali. Oke, itu energi yang tercurah dan terdapat di tebaran kartu ini. Kalau Ganes berbicara tentang zodiak atau energi zodiak, artinya ini loh energi yang tercurah di tebaran kartu ini, yang sangat kuat, yang sangat dominan, gitu ya. Oke. Jadi ada elemen udara, ada elemen masuk ke sini semua elemen, ya. Jadi bisa saling untuk perbaikan, yang membuat kalian itu saling introspeksi diri kemudian mencapai sebuah tujuan. Itu elemen udara, elemen udara, elemen tanah, elemen air, elemen api. Itu adalah sesuatu yang air dan api itu bertolak belakang, tetapi akan menjadi sebuah persatuan di saat semua itu disesuaikan, ya. Jangan api terlalu meledak atau air jangan terlalu besar. Jadi stabil di sini. Waktu kemarin tidak ada kestabilan. Jadi terjadi pertengkaran atau kesalahpaham yang membuat hubungan ini mungkin sempat off untuk beberapa hari atau mengalami sebuah kesalahpahaman yang membuat kalian harus tidak saling gitu, merasa sudah tidak cocok lagi kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita akan coba lihat lebaran kartu ini versi The Soul of Oracle Card. Fokus ya. Di sini ada pesan yang harus gue sampaikan kepada kalian, yaitu tentang sebuah hubungan. Hubungan itu terjalin karena rasa saling sayang. Ya, jadi harus didasarin hubungan itu dengan 4 unsur. Di antaranya setia, jujur, saling percaya dan saling melengkapi. Intinya seperti itu. Untuk mencapai sebuah kesepakatan sebuah hubungan itu harus dibicarakan, harus saling terkoneksi satu sama lain, dan yang paling tidak harus saling terbuka. Walau ada sesuatu yang tidak harus disampaikan, tapi yang intinya jujur, saling terbuka. Kalau kamu nggak suka ya bilang nggak suka aja. Kalau kamu cinta ya bilang cinta aja, gitu ya. Jangan memakai topeng, akan menyusahkan diri sendiri. Kemudian di sini ada pesan ya, pesan tentang saling memaafkan. Ya, dalam hubungan itu pertengkaran itu hal yang biasa. Itu termasuk dinamika. Kecuali frekuensinya ya, terlihat dari frekuensinya. Kalau setiap detik, setiap menit bertengkar ya itu namanya nggak sehat atau toxic ya, hubungan toxic atau toxic relationship. Mendingan di sini kamu bisa merasakan karena kalian menjalanin kalau sebuah hubungan itu harus saling memaafkan, harus mengisi, saling melengkapi, seperti itu. Dia ada kesalahan, cobalah kamu untuk mencoba memberikan masukan untuk membuat dia paham dan kemudian dimaafkan. Orang salah itu kan bukan disengaja biasanya ya, tapi ada juga sih yang disengaja. Tapi lebih banyaknya kalau dalam hubungan yang berdasarkan cinta itu ada kesalahan itu nggak disengaja gitu ya. Harus ada yang disebut namanya respect atau saling menghormati. Walaupun kamu cinta dia, dia cinta kamu, udah ada komitmen pernikahan atau apapun, yang namanya saling menghormati satu sama lain bersama pasangan ya, menghormati pasangan itu wajib, harus ya, harus dan wajib itu harus ya, saling menghormati satu sama lain. Jangan mentang-mentang kamu maskulin, dia feminin, terus kamu tuh perempuan, nggak boleh ya. Kita harus minimal duduk sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tapi tetap harus mengerti posisi kalian itu sebagai apa ya. Tetap harus meletakkan diri kamu, walaupun harus sama-sama duduk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tetapi tetap harus meletakkan kamu tuh sebagai apa statusnya gitu. Tapi tidak boleh saling menindas atau saling menghina, tetap saling menghormati ya, seperti itu. Dan saling memaafkan kalau ada kesalahan, diperbaiki ya,
bukan malah kamu pojok-pojokan gitu, bukan. Itu namanya bukan pasangan, itu toxic. Itu udah tahu pasangannya salah malah disalah-salahin, dipojok-pojokin. Ya, tarik dia, kasih tahu dia pelan-pelan, ya. Apalagi kalau kamu udah sama dia, kan tahu pasanganmu itu sensitif atau tidak, pemarah atau tidak. Pelan-pelan. Ada cara kok untuk memberitahu orang itu, agar orang itu bisa mendengarkan apa yang kita ingin sampaikan. Seperti itu. Dimulai dari kamu semuanya itu. Ya, dari kamu. Cobalah kamu untuk selalu berusaha mendekatkan diri pada Sang Pencipta, agar kamu itu selalu bisa mengontrol emosi, ya. Ini yang dituju kamu, ya. Mungkin kamu yang banyak emosionalnya. Ya, seperti itu. Dan di sini ada secret. Jangan sampai ada rahasia. Ya, ada sesuatu yang memang harus tidak kamu sampaikan, tetapi harus dimengerti. Jadi kamu sebagai pasangan juga ngerti, nggak harus semuanya dikatakan, ini lo begini, ini lo aku kesono, ini lo tidak. Tapi kamu harus mengerti ada suatu hal yang tidak harus disampaikan, tetapi harus kamu mengerti sebagai pasangan. Ya, itu. Jadi dia akan melakukan sesuatu, yaitu tentang sebuah perbaikan hubungan ini, di mana kemarin sempat ngeselek, ya, sempat terjadi kesalahpahaman antara satu sama lain karena sesuatu hal. Tapi ada juga yang ingin dia akan kembali sama keluarganya atau rumah tangganya, karena kemarin dia sebuah kehilapan mungkin, dan kamu harus memaafkan. Ya, seperti itu. Mengampuni, memaafkan, seperti itu. Oke, sahabat Ganes, semoga ini bermanfaat. Tetap berjalan di dalam kebenaran. Jangan pernah lelah untuk berdoa, dan jangan pernah melampaui batasan dalam menjalani sebuah hubungan. Tetap, ya, mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah atau Tuhan kamu atau keyakinan kamu. Karena di atas cinta kita ada yang kuasa, seperti itu. Ya, Gusti Allah tuh kuasa membolak-balikkan hati manusia. Saat ini dia ingin balikan sama kamu, nggak taunya 5 menit kemudian nggak jadi. Nah, itulah kekuasaan Gusti Allah. Mulailah dia karena Allah, sehingga nanti saatnya terjadi sesuatu hal yang paling kan kamu nggak merasa terlalu sakit, seperti itu. Tetap berjalan di dalam kebenaran, menjadi orang baik, dan jangan lelah selalu berdoa pada Sang Pemilik alam semesta, menyandarkan, memohon, memintanya kepadanya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin.